Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Ibu Cindy, saya Edo Ilham Akbar Khairusufa akan mempresentasikan tugas UAS semester ekonomi makro yaitu tentang analisa kondisi makroekonomi Yunani. Langsung saja, Bu. Yang pertama akan kita bahas tentang Yunani. Yunani adalah tempat lahirnya demokrasi, filsafat barat, olimpiade, sastra barat, termasuk historiografi dan masih banyak lagi. Negara Yunani terletak di Eropa Tenggara dengan lokasi yang strategis, yaitu sebagai persimpangan budaya antara Eropa Asia dan Afrika yang sangat mempengaruhi sejarahnya yang sangat panjang. Daratan utama negara ini merupakan sebuah semenanjung yang bergunung-gunung di ujung selatan Balkan. Terdapat dua semenanjung kecil yang bercabang dari daratan utama Yunani, yaitu semenanjung Halkidiki dan Peloponnesos. Selanjutnya tentang kondisi ekonomi Yunani. Jadi Yunani ini memiliki kondisi ekonomi saat ini didasarkan pada berbagai sektor, termasuk pariwisata, perkapalan, pertanian, dan manufaktur. Pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi Yunani yang berkontribusi besar terhadap PDB dan pendapatan devisa negara. Jadi kenapa pilar utama? Karena memang Yunani di sini banyak dikunjungi para wisatawan karena sejarahnya, Bu. Karena asal-usul Yunani ini. Negara ini menarik jutaan wisatawan setiap tahun yang tertarik oleh situs-situs arkeologi bersejarah. Selain pariwisata, terdapat juga sektor pertanian meliputi beberapa komoditas yaitu kapas, beras, pistachio, dan zaitun di Uni Eropa dengan Yunani sebagai produsen utama. Yunani juga memiliki sektor perkapalan yang sangat penting yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Next, inflasi. Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi di Yunani mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, tingkat inflasi rata-rata 3,5, sementara ini pada tahun 2024 tingkat inflasi turun menjadi 2,7. Faktor pendorongnya adalah stabilitas harga pangan, pemulihan rantai pasok, dan penurunan harga energi. Lanjut, kurs Yunani. Mata uang resmi Yunani saat ini adalah euro. Rata-rata pada akhir tahun 2023 kurs mata uang Yunani terhadap dolar adalah tercatat 1.105 USD per euro. Sedangkan pada akhir tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1.306 USD per euro, turun sebesar 0,0744. Selanjutnya tentang PDB atau GDP. Maaf, ini ada tipu. Harusnya PDB atau GDP ini ya. Jadi PDB itu adalah produk domestik bruto yang merupakan disingkat dalam bahasa Inggris itu disebut gross domestic product atau GDP adalah jumlah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama 1 tahun di luar pendapatan bersih dari investasi di luar negara. PDB merupakan indikator makro yang paling populer di dunia karena bisa mengukur kerja perekonomian suatu negara. Dalam menganalisis PDB perlu melihat keterkaitan dengan indikator-indikator yang lain sehingga kita dapat menganalisanya secara lebih komprehensif guna mengambil kebijakan yang lebih berfokus. International Monetary Fund atau IMF mencatat PDB paritas daya beli atau PPBP Yunani pada tahun 2024 berada di angka 0,53 unit, stagnan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023. Nilai PDB tahun 2023 sebesar 243 miliar 498 juta US dollar untuk laju pertumbuhan PDB sebesar 2,33%. Dengan PDB per kapita meningkat 11,58% dibanding dengan tahun 2022. Laju pertumbuhan PDB Yunani
Itu yang terjadi di tahun 2023 adalah 2,33%. Ini berarti ada peningkatan, sebesar 5.013 juta dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini cukup bagus bagi Yunani. Lanjut ke neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Yang di sini adalah kondisi ekspor dan impor. Neraca perdagangan adalah catatan sistematis mengenai nilai ekspor dan impor barang suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Neraca perdagangan Yunani mengalami defisit yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan data dari Trading Economics menunjukkan bahwa defisit perdagangan melebar menjadi 34,6 miliar pada tahun 2024 dari yang mulanya 34,6 di 2023, sebelumnya itu 32,1 miliar. Defisit perdagangan Yunani pada Desember 2024 sedikit menyempit menjadi 3,1 miliar dari 3,4 pada bulan yang sama 2023. Penyebabnya adalah peningkatan ekspor sebesar 7,8% dan penurunan impor sebesar 0,2%. Pada tahun 2024, ekspor Yunani meningkat yang didorong oleh penjualan ke negara-negara di Uni Eropa. Sedangkan untuk impor pada tahun 2024 menunjukkan penurunan. Neraca pembayaran Yunani menunjukkan kinerja yang membaik pada triwulan 4 2023 dengan surplus sebesar 8, miliar US dollar. Ini merupakan peningkatan signifikan dibanding dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit. Peningkatan pariwisata dan aliran dana Uni Eropa membantu menahankan pelebaran defisit. Oke, beberapa faktor dapat mempengaruhi neraca perdagangan termasuk fluktuasi harga, komoditas global, permintaan domestik, dan kebijakan perdagangan negara tersebut ya. Bisa kita lihat di grafiknya di sini ya Bu ya. Ini saya ngambil dari situs Trading Economics. Selanjutnya kesimpulan yaitu kondisi ekonomi makro Yunani menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif pada tahun 2023 sampai 2024. Ekonomi Yunani menunjukkan perubahan atau pertumbuhan positif pada tahun 2023 dan 2024 didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan sektor pariwisata yang kuat dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Jadi memang sektor pariwisata di sini sangat berperan penting bagi kondisi makroekonomi di Yunani. Tetapi masih menghadapi tantangan yang signifikan terutama terkait dengan tingkat utang publik dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Yunani harus terus melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan fiskal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko yang terkait dengan utang publik. Berikut adalah daftar pustaka, Ibu. Beberapa daftar pustaka yang sebagai acuan atau sebagai referensi saya. Selanjutnya, ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Cindy atas kesempatannya. Semoga diberikan nilai yang terbaik. Mohon maaf banyak kesalahan atau banyak kekurangan, banyak tipu di PowerPoint saya. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup, mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.